Selanjutnya diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal 15 ayat 26 hingga 27. Lalu dilanjutkan dengan pasal 16 ayat 4 sampai 15. Demikian ayat 26. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Pasal 16 ayat 4a. Tetapi, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula, karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam seluruh hidupnya. Menangis terseduh-seduh, tumbang, menggelepar, dan biasanya diikuti oleh bunyi-bunyian atau kata-kata asing yang tidak bisa dimengerti. Saudara, itulah yang banyak orang ketahui jika orang Kristen itu penuh dalam roh. Bahwa banyak orang Kristen berpikir bahwa ketika seseorang kepenuhan roh, fenomenanya adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Menangis terseduh-seduh, jatuh, menggelepar, dan sambil mengeluarkan bunyi-bunyian atau kata-kata yang tidak bisa dipahami orang lain. Nah, saudara, memang harus diakui fenomena itu real, ada. Tetapi nampaknya fenomena itu rada berbeda dengan momen Pentakosta perdana yang direkam dalam bacaan kita di Kisah Para Rasul hari ini. Saudara, di bacaan itu direkam bahwa para rasul
kepenuhan roh. Penuh roh. Kalau bensin itu full tank, saudara. Enggak separuh, penuh, full, 100%. Di ayat 4 dikatakan, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Jadi saudara, nampaknya fenomena kepenuhan roh di momen Pentakosta perdana rada berbeda dari yang dikenal oleh kekristenan modern. Para murid tidak menangis terseduh-seduh. Para murid juga tidak jatuh atau tumbang lalu menggelepar. Para murid juga tidak mengeluarkan bunyi-bunyian yang tidak dipahami oleh orang lain. Tetapi apa yang terjadi ketika para murid kala itu dipenuhi oleh roh, saudara? Saudara, ayat 4 tadi mencatat bahwa mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dan saudara, kalau kita melanjutkan bacaan kita hari ini dalam Kisah Para Rasul 2, kita tahu bahwa para murid ketika kepenuhan roh, mereka diberi karunia berkata-kata dalam bahasa lain. Lain di sini yang dimaksud adalah bahasa asing, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Kenapa? Ya, karena dalam kisah ini tadi kita sama-sama tahu bahwa ketika para rasul bicara khotbah, sekian ribu orang dari, saya coba menghitung berapa negara yang hadir saat itu dari ayat 9 sampai ayat 11, kurang lebih 15 negara, saudara. Ribuan orang yang berasal dari negara yang berbeda-beda ini paham Petrus ngomong apa. Jadi saudara, jelas di ayat 4 ini tidak ada fenomena fisiologi gitu ya, tidak ada fenomena jatuh, tumbang, menggelepar, tidak ada. Para murid tetap tenang, dan ketika mereka berkhotbah, apa yang mereka katakan dipahami oleh pendengar. Bahkan dahsyatnya, pendengar yang terdiri dari kurang lebih 15 negara itu, yang tentu mereka juga punya bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasanya sendiri, paham. Nah saudara, itulah fenomena kepenuhan roh yang ingin saya sampaikan di awal khotbah ini. Bahwa bahasa roh di momen Pentakosta perdana yang direkam dalam Kisah Para Rasul ini masuk kategori bukan glosolalia, bahasa lidah. Gloso itu lidah, lali itu, lalia itu bahasa, bukan. Tetapi bahasa roh yang terjadi dalam Pentakosta perdana adalah senolalia. Seno itu asing, lalia itu bahasa. Intinya adalah kalau glosolalia itu diucapkan, orang yang mendengar tidak ngerti kamu ngomong apa. Tapi kalau senolalia, efeknya berbanding 180 derajat. Bahwa para pendengar mengerti apa yang diucapkan. Nah, saudara, itu yang terjadi di momen Pentakosta. Bahwa memang Roh Kudus memberi para rasul karunia berkata-kata dengan jelas dan jernih sehingga pendengarnya paham. Saya ulangi sekali lagi. Momen Pentakosta perdana, Roh Kudus itu memenuhi para murid dan memberi para murid kemampuan berkata-kata dengan jelas dan jernih sehingga dampaknya para pendengar paham apa yang mereka katakan. Dan karena mereka paham apa yang para rasul dan salah satunya Petrus itu katakan dan khotbahkan, ribuan orang bertobat dan mau jadi pengikut Kristus. Ribuan orang dibaptis kala itu. Kenapa? Ya karena ngerti apa yang dikatakan atau dikhotbahkan oleh Petrus dan kawan-kawan. Saudara, oleh karena itu Pentakosta juga dikenal sebagai hari lahirnya gereja. Gereja perdana dalam artian persekutuan umat itu lahir di momen Pentakosta. Oleh karena itu di momen ini saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Karena hari ini
adalah hari ulang tahun gereja. Nah, saudara, karunia berkata-kata dengan jelas, karunia berkata-kata dengan jernih, yang membuat orang lain itu satu paham, dan pada akhirnya mereka itu luluh hatinya. Itu yang terjadi di Kisah Para Rasul. Dan saudara, Roh Kudus ini begitu rupa memampukan para murid itu untuk speak out. Jangan lupa bahwa sebelum momen ini terjadi, para murid itu mengunci diri di satu kamar. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus juga memerintahkan untuk mereka nunggu di Yerusalem. Dan lagi-lagi mereka nunggu itu di dalam satu ruangan tertutup. Kenapa? Ya, kita tahu bahwa para murid masih punya kekhawatiran mereka akan ditangkap dan dieksekusi oleh orang-orang Yahudi atau musuh politiknya Yesus. Tetapi saudara, ketika Roh Kudus itu hadir, ketakutan itu sirna. Mereka yang semula memutuskan untuk diam, makanya kan ada peribahasa atau ungkapan silence is golden, diam itu emas. Dan betul, saat itu buat para rasul diam itu emas. Karena kalau mereka keluar KKR di tengah publik, ditangkap itu kemungkinan, kan begitu. Penyebar aliran sesat. Yesus kan dieksekusi karena dianggap saudara? Menyebarkan aliran sesat sebetulnya. Mengaku diri Allah dan anak Allah. Jadi sebetulnya para murid saat itu punya prinsip diam itu emas. Dengan diamnya mereka bisa menyelamatkan diri. Dengan mereka berdiam diri, mereka tidak perlu berhadap-hadapan dengan sebuah konsekuensi yang mengerikan yang pernah dialami oleh Yesus gurunya beberapa waktu silam. Tetapi lagi-lagi, Roh Kudus di momen Pentakosta memampukan para murid untuk tidak jadi orang-orang yang diam saja. Tetapi Roh Kudus memampukan para murid untuk keluar, saudara. Roh Kudus memampukan para murid untuk tidak jadi orang-orang yang mengunci diri lagi, yang kuper. Tapi keluar, berkata-kata, khotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Loh, resiko ditangkap masih ada enggak? Masih. Loh, resiko musuh-musuh politik atau musuh-musuh Yesus untuk mengkriminalisasi mereka masih ada enggak? Masih. Resiko itu masih ada. Tapi para murid, ketika Roh Kudus berkuasa dalam diri mereka, para murid punya keberanian untuk speak out, tidak lagi diam, dan berani menanggung konsekuensinya, andai kata itu terjadi. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau tema kita hari ini adalah berkata-kata dalam pimpinan Roh, saudara, sebenarnya tema kita hari ini sederhana. Di momen Pentakosta ini, kita diajak untuk bisa jadi umat Kristen yang mampu berkata-kata dan berani berkata-kata dalam pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan hari ini ingin mengajak Anda dan saya untuk jadi orang-orang Kristen yang ayo speak out. Jangan jadi orang Kristen yang cuma diem-diem melulu. Bicara, sampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki? Lagi-lagi sederhana. Kalau kita membaca dalam bacaan Injil Yohanes tadi, Roh Kudus itu oleh Yesus disebut sebagai roh kebenaran. Jadi sederhananya, saudara, sebetulnya momen Pentakosta ini mengajak Anda dan saya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para murid ribuan tahun silam, yaitu berani berkata-kata dalam pimpinan Roh. Dan berkata-kata dalam pimpinan Roh itu identik dengan berkata-kata dalam kebenaran. Menyampaikan kebenaran kepada dunia. Sulit, pasti. Ada resiko, iya, para rasul punya resiko. Tetapi lagi-lagi, Roh Kudus yang ada dalam diri Anda dan saya mengajak kita untuk ayo, jangan takut, speak out.
bicara. Bahwa saudara, di Yohanes 15 ayat 26 disampaikan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Nah, tetapi sekali lagi sayangnya tidak mudah, bukan? Untuk menjadi agen-agen kebenaran, saksi-saksi hidup, menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Bukankah banyak dari antara kita mungkin juga sempat berpikir seperti para rasul, bahwa diam itu emas, diam itu menguntungkan. Walaupun mungkin kita tahu ada kekeliruan, ketidakadilan, kesalahan yang terjadi pada saudara-saudara kita, bukankah ketika kita diberi pilihan untuk menegur dia, memberitahu apa yang benar kan begitu kepada dia, dengan membiarkan dia diemin aja, lebih mudah mendiamkan, bukan? Saudara, salah satu contoh yang paling sederhana dalam berkata-kata dalam kebenaran sesuai dengan apa yang Roh Kudus kehendaki, itu kan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam hal menegur atau menasihati orang. Saudara, percayalah, salah satu peran pelayanan saya sebagai pendeta yang paling sulit adalah ini, menegur orang, menasihati orang. Itu tidak mudah. Duh, kan Bapak Pendeta, podoai, tetap tak mudah. Kenapa? Karena saudara, manusia pada umumnya kurang suka ditegur, bukan? Manusia itu pada umumnya tidak suka dinasehati, apalagi dinyatakan kesalahannya. Harga diri manusia tidak mengizinkan itu terjadi. Sehingga tidak heran, maksud baik kita untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain yang punya kesalahan tertentu, itu tidak berdampak baik untuk kita. Biasanya banyak orang akan membela diri dan cari pembenaran. Dan bahkan, saudara, kita itu punya ketakutan menasihati atau menegur orang lain biasanya satu. Takut, Pak, nggak enak. Kenapa? Nanti dikatain sok suci lu, sok bener lu, sok kudus lu, ahli Taurat ya, orang Farisi. Nah, gitu saudara. Bukankah status-status itu acap kali disematkan pada orang-orang yang secara berkala menasihati kita dalam kebenaran? Saudara, oleh karena itu melalui perenungan hari ini, saudara, sebetulnya walaupun memang ada resiko, tetapi firman Tuhan hari ini mengajak Anda dan saya untuk tetap punyalah keberanian untuk berkata dalam kebenaran, khususnya menasihati atau menegur orang lain yang memang Anda tahu ini salah. Saudara, kekristenan sebetulnya dirancang itu untuk ngumpul gitu. Makanya kita punya yang namanya persekutuan. Nah, tahukah Anda, persekutuan ini dirancang oleh Tuhan salah satunya agar Anda dan saya itu punya fungsi saling menggembalakan satu dengan yang lain. Saling menyatakan kebenaran satu dengan yang lain. Alangkah tragisnya, saudara, ketika kita tahu ada anggota persekutuan kita yang melakukan dosa, kesalahan, lalu kita biarkan itu dengan prinsip diam itu emas. Alangkah tragisnya ketika di dalam persekutuan kita tahu ini ada troublemaker, ini nggak benar ini, tapi kita biarkan. Artinya apa? Artinya kita tidak sayang sama dia. Saudara, oleh karena itu
ketika saya sampaikan bahwa acap kali yang membuat kita sulit untuk menegur dan menasihati orang lain adalah ketidaksiapan manusia untuk ditegur. Maka hari ini supaya sesama kita, orang-orang terdekat kita itu punya keberanian untuk menasihatimu, supaya orang-orang terdekat kita itu punya kesediaan untuk menegurmu kalau engkau melakukan dosa dan kesalahan. Kalau ditegur, jangan galak-galak. Karena itu seringkali yang terjadi dan ditakuti. Saudara, dalam bukunya The Last Lecture, Randy Pauss menulis demikian. Jika Anda melihat diri Anda melakukan sesuatu yang buruk, dan sudah tak ada lagi orang yang mau repot-repot memberitahu Anda, maka tempat itu tidak baik untuk Anda. Saudara, apa yang Randy katakan ini mengingatkan Anda dan saya bahwa komunitas yang ideal adalah sebuah komunitas yang satu dengan yang lain punya kesediaan untuk saling menasihati, saling mengingatkan, saling menggembalakan satu dengan yang lain. Apa yang Randy katakan ini seakan-akan ingin menyampaikan kepada Anda dan saya, bahwa orang yang menegur Anda bisa jadi adalah satu-satunya orang yang masih peduli denganmu. Orang yang menasihatimu, menegurmu bisa jadi adalah orang satu-satunya orang yang tersisa di muka bumi ini yang ingin engkau menjadi lebih baik. Dan bisa jadi orang yang menegur dan menasihatimu adalah satu-satunya orang yang sayang dengan kamu. Saudara, oleh karena itu bagi kita yang melakukan kesalahan atau dosa tertentu dan ditegur, ya sudahlah, terimalah itu sebagai sebuah konsekuensi kita hidup sebagai manusia berdosa. Itu dari pihak yang ditegur. Berbesar hatilah. Tetapi saudara, dari pihak yang menegur, saya juga tidak lalu mengajarkan kepada Anda bahwa oh ya Roh Kudus memampukan, lalu Anda menegur orang yang bersalah begitu saja. Oh, jangan, saudara. Bisa jadi, orang yang ditegur itu tersinggung dan bahkan jadi marah, itu karena yang menegur tidak persiapan. Baik sih maksudnya. Loh, aku kan menyatakan kebenaran, Pak. Loh, kan kemarin Pak Yuhal khotbahnya begitu, nyatakan kebenaran, dia punya salah, sikat Pak, gitu ya. Lah kalau dia tersinggung, dia urusan dia, Pak. Kan tidak begitu, saudara. Bahwa menyatakan kebenaran, itu perlu persiapan. Agar kebenaran yang kita nyatakan itu tidak berdampak buruk untuk orang itu, dan tentu juga tidak berdampak buruk pada kita. Saudara, menyatakan kebenaran tidak boleh serampangan. Menyatakan kebenaran bukan berarti Anda bebas mengatakan apa saja yang Anda inginkan, di mana saja dan kapan saja. Sing penting benar. No. Saudara, untuk menyatakan kebenaran, kita perlu hikmat. Agar teguran atau nasihat itu bisa jadi berkat buat orang yang kita tegur. Acap kali kebenaran itu tidak masuk dalam hati dan pikiran seseorang, bisa jadi karena kita negur itu serampangan. Saudara, 2 minggu lalu di Persekutuan Doa Pemuda, saya sempat menyampaikan bahwa kalau engkau ingin menegur atau menasihati orang lain dalam kebenaran, dan itu baik ya, jangan pernah menegurnya secara spontan. Tegurlah dia, nasihati dia secara terjadwal dan terencana. Karena biasanya teguran yang sifatnya spontan, itu biasanya penuh dengan emosi dan amarah. Dan ketika kita menegur seseorang, menyatakan kebenaran dalam amarah, hasilnya nggak akan baik.
Oleh karena itu tips sederhananya begini, saudara. Bahwa menegur orang lain itu sebaiknya terjadwal dan terencana. Saudara, para rasul dalam kisah para rasul ketika khotbah, itu bukan khotbah sesuatu hal yang hanya manis didengar kok sebetulnya. Tidak. Tetapi ada seruan pertobatan, ada seruan untuk kembali ke jalan yang benar. Mereka menyampaikan itu. Tetapi mereka menyampaikannya dengan baik. Sehingga orang-orang yang mendengarnya memutuskan mau berubah, mau bertobat, dan mau ikut Yesus. Tegurlah seseorang dengan terjadwal dan terencana. Maksudnya apa? Ada 3 hal, saudara. Sekarang coba bayangin, salah satu wajah orang paling menyebalkan untukmu. Yang kelakuannya enggak karu-karuan, yang acap kali itu ngomongannya menyakitkan, perilakunya jadi batu sandungan. Coba ingat, pasti adalah orang kayak gitu. Bayangkan wajahnya. Sudah? Sakit perut toh? Oke, setelah membayangkan wajahnya, nah, berani enggak? Mau enggak? Anda selesai kebaktian ini, Anda tegur dia. Nasihati dia. Ya, wajah yang terbayang di benakmu. Kalau mau, 1, pilih waktu yang tepat. Tidak sewaktu-waktu. Jadi pilih waktu yang tepat, lokasi yang tepat, dan kalimat yang tepat. Ada 3 hal. Waktunya harus tepat, lokasinya harus tepat, kalimatnya juga harus tepat. Saudara, Anda bisa bayangkan, kalau salah satu pemandu penyanyian jemaat PNJ ya sebutannya, ini kan duet 2 orang. Di kebaktian pagi hari ini, mereka tidak melayani dengan serius. Nyanyi salah-salah, gitu ya. Musiknya main nada dasar C, mereka nyanyinya di G. Nyanyinya cekakak-cekiki, tidak serius. Kelihatan, kalau mereka tidak persiapan, mungkin dugaan. Tapi intinya pelayanan mereka pagi ini amburadul lah, buah bak belur, tidak karu-karuan. Salah toh? Pasti. Melayani Tuhan tidak persiapan, kan begitu. Melayani Tuhan tapi kok cengengesan, tidak serius. Oke, nah sekarang bayangkan. Bayangkan, kalau saya tahu tuh mereka salahi cekakak, cekiki, tidak serius pelayanannya. Bayangkan kalau saya menegurnya dari atas mimbar, saudara. Mas, mbak, suaramu fales, mbak. Nyanyimu nggak enak. Cekakak, cekiki. Kemarin persiapan nggak sih? Lebih serius dong. Pelayanan buat Tuhan kok. Anda bisa bayangkan. Kira-kira kalau Anda jadi mereka berdua, apa yang Anda rasakan? Oh, penuh damai sejahtera. Tidak mungkin. Walaupun apa yang saya katakan benar loh. Kan begitu. Pelayanan itu harus serius persiapan. Tapi ketika saya ucapkan di waktu yang salah, di tempat yang salah, kalimatnya juga salah, mereka berdua tidak akan pernah menangkap esensi nasihatnya. Apa yang mereka rasakan kira-kira? Tersinggung. Ya ampun Pak, ditegur di atas mimbar, sak GKI ngerti kabeh Pak. Masuk YouTube pula gitu ya. Duh Pak, udahlah dalam hati, wes lah, gak mau pelayanan lagi aku. Khususnya kalau Pak Yoel yang khotbah. Moh, terus kalau perlu atestasi keluar. Lock out. Nah, tidak salah mereka kalau mereka begitu. Kenapa? Ya saya yang salah. Saya menyatakan kebenaran, tetapi tidak di waktu, lokasi, dan kalimat yang tepat. Bandingkan dengan andai kata saya, waduh salah ini, udahlah diem dulu lah, jangan ditegur di mimbar lah, ngasihan. Udahlah menyangkal diri dari awal sampai akhir kebaktian, telinga saya tersiksa oleh suara mereka, gitu ya, terganggu, gitu ya. Saudara, karena kalau berdiri di sini itu kelihatan semua, Anda itu kelihatan semua, saudara.
Dari yang ngantuk, guyonan, baca handphone itu kelihatan semua gitu. Ya sudahlah, kadang saya ini harus menahan diri kan gitu. Pulang kepikiran, duh kok kayak gitu ya. Nah, biasanya saya tentukan waktunya. Oke, nggak bisa didiamkan ini. Masa depan bangsa terancam. Nah, kalau pemandunya kayak gitu semua kan ya rusak kebaktian. Direncanakan. Oke, saya lihat, oh mereka berdua ini pekerja kantoran. Kalau ditegur janjian ketemu malam, pulang kerja, mereka lelah. Pulang kantor, habis dimarahi bos, diminta ketemuan sama pendeta Yoel di gereja, dimarahi lagi kan gitu ya. Wah jangan deh. Kapan ya kira-kira waktu yang tepat ya? Hari Minggu aja. Hari Minggu kan mereka libur, cukup tidur. Oh iya, negerinya setelah kebaktian aja. Kan habis dapat firman Tuhan kan gitu ya. Lebih tenang. Ya sudahlah, terus saya WhatsApp. Mas, Mbak, minggu depan setelah kebaktian jam berapa? Oh, kebaktian umum pertama. Boleh nggak selesai kebaktian saya ngobrol 10 menit aja? Mau ngapain Pak? Nah ini tipikal jemaat kalau diajak ngobrol pendeta takut saudara. Saya tuh bingung gitu ya. Saya enggak nagih utangmu kokan gitu ya. Loh ya mau ngobrol gitu ya. Ya sudah. Saya mau ngobrol sesuatu terkait pelayananmu. Saya enggak mungkin buka di awal. Karena akan semakin membuat orang ketakutan. Ya janjian. Waktunya dipilih. Minimal kita milih waktu yang menurut kita dia itu nyaman gitu saudara. Oke dipilih. Janjian. Setelah waktunya dipilih, lokasinya juga dipilih. Nah ini juga satu tips. Saudara jangan pernah negur orang di depan umum. Jangan pernah negur orang di depan umum. Kalau memuji orang wajib di depan umum. Serius. Memuji orang di depan umum itu efeknya bisa 10 kali lipat. Orang seneng. Pak Yoel, di tengah jemaat tadi khotbahnya bagus. Seneng. Kalau memuji orang di depan umum, tapi tulus lu ya, gitu ya. Tapi kalau negur orang jangan di depan umum, private kalau perlu. Karena daya hancurnya besar kalau negur orang di depan umum. Saya masih beberapa kali di mall itu tahu ada suami marahin istrinya di depan umum. Saya mikir ya ampun Tuhan, gitu ya. Kok ya gitu toh, marahin anaknya di depan umum. Dijagalah perasaannya. Dipilih lokasinya. Oke. Kalau mungkin terlalu bising, ya jangan. Cari yang sepi, kan gitu. Jadi, saudara waktunya juga dipilih. Lokasinya juga dipilih. Lokasi yang sama-sama enak. Acap kali mungkin orang itu kalau diajak ngobrol di gereja terintimidasi, saudara. Banyak orang itu yang saya jemaat itu kalau saya ajak ngobrol masuk di ruang konsistori belakang itu kesannya kayak mau masuk ruang pengadilan. Ya mungkin lokasinya bisa dipilih. Setelah lokasinya dipilih, kalimatnya juga dipikirin dulu sebelum ngomong. Kalau tadi versi satunya kan, Mbak suaramu ndak enak Mbak, ndak latihan ya. Duh menyedihkan sekali pelayanan kok kayak gitu. Ini kalimat ini. Nggak enak didengar. Tapi kalau kalimatnya bisa ditata sedemikian rupa, Mas, Mbak, kemarin itu sempat persiapan enggak? Sempat Pak. Tapi kok kemarin nyanyinya fals-fals, kenapa ya? Oh iya Pak, kemarin latihannya cuma 1 jam. Karena pemusiknya buru-buru pulang, misalnya begitu. Oh berarti salah pemusiknya. Target berikutnya negur pemusik, saudara kan gitu. Oh iya Mbak, Mas lain kali bisa nggak latihan lebih banyak? Kemarin nyanyinya amburadul. Oh iya Pak, ya. Ingat, fungsimu itu memandu nyanyian jemaat. Vital. Lah kalau pemandu nggak karu-karuan kan ya bingung jemaat. Latihan yang serius ya. Oh iya Pak. Satu lagi. Jangan cekikian kalau pelayanan.
Sama sorry mbak, pakaianmu kemarin terlalu seksi mbak. Saya jadi tidak fokus khotbah. Bapak-bapak yang duduk di sini juga, kemarin saya lihat tidak fokus mbak. Lain kali kalau pelayanan, pakaiannya yang lebih tertutup ya mbak. Oh berhijab, lo tidak perlu. Gitu ya. Tidak perlu, gitu ya. Tidak harus begitu. Tapi ya jangan seksi-seksi lah. Gitu ya. Kami laki-laki ini lemah di mata mbak. Gitu ya. Oh iya pak. Gitu ya. Nanti busana saya konsultasikan dulu ke Pak Pendeta ya. Oh nggak perlu juga mbak, gitu ya. Pokoknya yang lebih tertutup lah. Boleh ya mbak? Boleh pak. Oke, terima kasih ya sudah mau dengar masukan saya. Mari kita berdoa. Oh enak saudara, tenang gitu. Saudara itu, bahwa acap kali kita menyatakan kebenaran dengan timing yang keliru, dengan lokasi yang keliru, dengan kalimat yang keliru. Nah ini satu tips lagi nih. Saudara kalau Anda negur orang, jangan pakai nada tinggi. Anda harus ngomong itu dengan tone yang rendah. Mbak suaramu ndak enak mbak. Rasakan. Sama. Mbak, suaramu kemarin kurang enak loh. Beda ya? Sama, nah ini para suami kalau marahi istri dan juga sebaliknya istri marahin suami, jangan tinggi tonnya. Rendahkan, serendah mungkin. Ma? Iya pak, kok akhir-akhir ini tagihan kartu kredit makin tinggi ya ma? Kenapa? Iya, kemarin ada lipstick promo pak. Mama beli 10. Mbok ya jangan gitu mah. Lipstick itu satu aja, bibirnya cuma satu. Udah ya cukup ya. Nah kan gitu. Dia mah tagihan kartu kredit naik. Apa ini? Lipstick. Kenapa? Kamu pengen cantik ya di depan orang? Lu nggak enak saudara. Bibirmu itu loh. Sudah merah menor, walah saudara, pesannya tidak tersampaikan. Jadi nadanya rendah. Pak, ya ma, papa akhir-akhir ini sering pulang malam. Beberapa kali pulang subuh. Bisa enggak diupayakan maksimal jam 10 sudah sampai rumah. Ya pak. Aku ini nungguin kamu loh. Aku ini tidak makan kalau kamu belum pulang. Tidak bisa tidur aku tanpamu di sisiku. Boleh ya Pak? Jam 10 lah ya. Tapi andai kata mesti lembur atau rapat majelis, ngabari ya. Saya ini cemas. Suamiku kan cuma kamu. Boleh ya Pak? Enak saudara, suaminya langsung, ya siap. Nggak perlu dipasangi GPS. Nah gitu. Sama-sama menyatakan kebenaran toh. Tapi ketika itu disampaikan dengan cara yang tepat, kemungkinan seseorang berubah semakin besar. Dan tahukah Anda firman Tuhan hari ini sebetulnya juga menyampaikan. Di Injil Yohanes disampaikan bahwa Yesus ngomong kok. Bahwa kita bisa melakukan itu. Karena Roh Kudus memampukan kita, saudara. Oleh karena itu jangan pernah diam. Ketika mungkin orang terdekatmu melakukan dosa atau kesalahan, jangan biarkan dia terpuruk semakin dalam. Nasihati dia, ingatkan dia. Dan biarlah kita sambil berharap, dia mau berubah. Selamat Pentakosta, saudara. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk berkata-kata dalam kebenaran, khususnya kepada sesama kita yang mungkin sedang terjatuh saat ini. Tuhan memberkati. Amin.